Kementerian Keuangan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kinerja pegawai Direktorat Jenderal Pajak menyusul terungkapnya dugaan suap yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan sanksi akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran masing-masing pegawai. Pegawai yang terindikasi melakukan pelanggaran ringan dapat dikenai rotasi, sementara yang terbukti melakukan pelanggaran berat berpotensi ditempatkan di wilayah terpencil atau dirumahkan. Hal tersebut dilakukan untuk menegakkan kedisiplinan pegawai serta untuk mencegah hal serupa dapat terulang kembali. Diputuskan bersalah di pengadilan, masih pegawai keuangan. Jadi kan kita dampingi terus, tapi nggak ada intervensi dalam pengertian saya datang ke mereka stop ini stop itu. Oke. Pak, sudah ada belum sih Pak cara mencegahnya gimana Pak biar kejadian seperti ini tidak berulang lagi, mencegahnya strateginya? Nanti kita akan evaluasi seperti apa. Yang jelas nanti mungkin pegawai pajak akan dipajak pulang, diputar-putar lah. Yang kelihatan terlibat, jangan kita taruh tempat terpencil atau dirumahkan aja. Nanti kita lihat. Diputar tuh berarti dirotasi Pak, rotasi Pak ke daerah lain. Rotasi habis, tapi kalau nggak bisa, kan ada yang bisa kalau baik sedikit, terlibat sedikit ya rotasi. Tapi kalau udah jahat dirotasi kan nggak ada gunanya. Kita akan sedang nilai itu. Presiden Prabowo Subianto secara tegas meminta Danantara untuk segera melakukan bersih-bersih di tubuh BUMN. Perintah tegas ini disampaikan setelah melihat keresahan banyak perusahaan BUMN yang mengalami kerugian. Perbaikan tata kelola dan transparansi manajemen di tubuh BUMN diminta untuk segera dilakukan. Kepada Badan Pengelola Investasi Danantara, Presiden dengan tegas meminta untuk segera dilakukan bersih-bersih BUMN. Presiden juga ingin adanya bersih-bersih jajaran direksi BUMN yang tidak profesional dan tidak berorientasi pada pengabdian kepada negara. Kepala negara dengan tegas mempersilahkan para direksi dan komisaris BUMN yang tidak setuju dengan kebijakan penghapusan tantiem untuk segera mundur dari jabatannya. Saya beri tugas kepada Kepala Danantara dan beberapa menteri-menteri yang bertanggung jawab untuk membersihkan semua BUMN. BUMN sangat banyak yang rugi. Sudah rugi, minta tantiem lagi. Nggak tahu malu. Dablek menurut saya. Kalau nggak mau, kalau nggak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, berhenti saja, segera minta berhenti. Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung perintah Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan bersih-bersih di perusahaan BUMN. Adapun tercatat masih banyak perusahaan BUMN yang merugi atau hanya mencatat keuntungan tipis. Presiden geram melihat banyak direksi dan komisaris BUMN meminta bonus atau tantiem, padahal perusahaan BUMN banyak yang mengalami kerugian. Menurut Puan, perintah bersih-bersih BUMN sangat selaras dengan semangat efisiensi dan pengelolaan keuangan negara. Puan berharap keuntungan BUMN bisa dikembalikan kepada negara dan dipergunakan sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan rakyat. Penyempurnaan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Pemerataan pembangunan antar wilayah guna mengurangi kesenjangan dan memperkuat persatuan nasional. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan perumahan. Undang-undang yang dihasilkan berkualitas, adil, dan bermanfaat bagi rakyat serta untuk kepentingan nasional. Pemirsa, 4 terdakwa kasus korupsi pagar laut di Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, Banten divonis 3,5 tahun penjara. Tak hanya hukuman penjara, para terdakwa juga harus membayar denda sebesar 100 juta rupiah. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang menjatuhkan vonis penjara 3 tahun 6 bulan kepada Kepala Desa Kohot, Tangerang, Banten, Arsin. Selain Arsin, 3 terdakwa lainnya, yakni Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta,
pengacara Septian Prasetyo, dan wartawan Chandra Eka Agung Wahyudi juga divonis 3 tahun 6 bulan. Selain hukuman penjara, para terdakwa juga harus membayar denda 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Atas putusan ini, majelis hakim memberikan waktu untuk mengajukan banding atau menerima putusan. Diketahui Kepala Desa Kohot, Tangerang, Banten, Arsin, dan terdakwa lainnya terjerat kasus korupsi pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Para terdakwa ini menerima uang miliaran rupiah dari pihak swasta dalam pembebasan lahan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, lawakan berubah jadi laporan polisi dan inilah yang terjadi pada komika Panji Pragiwaksono. Materi stand-up komedi berjudul Mens Rea yang awalnya ditampilkan sebagai hiburan malah berujung ke ranah hukum. Stand-up komedi yang ditampilkan Panji Pragiwaksono dalam panggung berjudul Mens Rea banjir somasi hingga laporan polisi. Juru bicara pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana melayangkan somasi kepada komika Panji Pragiwaksono. Somasi dilayangkan karena Panji dianggap merendahkan pilihan politik sebagian warga. Inilah pernyataan Panji yang menuai protes. Indonesia pernah ngelihat sosok pemberani Dharma Pongrekun. Sekarang orang macam apa sih yang milih sosok seperti beliau? Itulah kenapa Mens Rea itu tidak didesain untuk mengubah para politisi. Kenapa? Karena percuma. Meski banjir laporan, namun DPR RI tegaskan kasus Panji tidak ditangani semena-mena. Reformasi hukum pidana dengan terbitnya KUHP baru dan KUHP baru memastikan para pengkritik pemerintah seperti Panji Pragiwaksono diantaranya tidak akan mengalami pemidanaan sewenang-wenang. Hukum dan dua aturan hukum tersebut bukan lagi bagian dari aparatus represif penjaga kekuasaan, melainkan justru menjadi alat yang efektif bagi warga negara untuk mencari keadilan. Selain pasangan Dharma Kun, Panji juga dilaporkan masyarakat yang mengatasnamakan sebagai Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Mereka menilai materi Mens Rea mengandung fitnah dan penghasutan. Meski Muhammadiyah dan NU membantah laporan ini, namun proses hukum terus berlanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah berencana membangun sabodam dan cekdam di sejumlah daerah rawan banjir bandang di Aceh. Langkah ini dilakukan untuk menahan material banjir dan melindungi infrastruktur vital. Hal itu diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau jembatan Pantai Dona di Kabupaten Aceh Tenggara. Pembangunan sabodam dinilai penting untuk menahan material kayu, batu dan sedimen agar tidak terbawa arus sungai saat hujan deras, terutama dari wilayah hulu Sungai Alas. Kementerian Pekerjaan Umum menilai penanganan bencana tidak cukup dilakukan di wilayah hilir, namun harus menyentuh sumber masalah di bagian hulu. Sampaikan di Aceh ini akan ada 30 sampai 40 cekdam dan sabodam. Jadi mulai ada gaya lurus sampai di bawah. Kan dulunya gaya lurus nih. Gaya luas ini juga akan kita bangun sabodam cekdam sama lagi. Semua dulu kita akan bangun sabodam sehingga nanti ya pada saat ada hujan lagi, pada saat ada hujan lagi besar, harapannya kayu, sedimen itu tidak turun.